siswi SMA Negeri 9 Serua Ciputat, Tangerang Selatan melaporkan aksi bullying oleh kakak kelasnya. Isu bullying memang bukan hal yang baru. Sebuah aksi penindasan atau kekerasan yang dilakukan untuk mengintimidasi orang lain, hal itu bisa dilakukan secara fisik maupun secara mental. Seperti yang sekarang menjadi tren bullying di dunia maya. Salah satu yang pernah menjadi korban bullying adalah Afgan Syahriza. Saikoji atau biasa disapa Igor ternyata pernah menjadi korban bullying saat masih di sekolah seorang Jamil Azaini atau akrab disapa Jamil. Terlahir dari keluarga miskin, Jamil kerap dibully oleh teman-temannya karena kondisi ekonomi keluarganya. Tantia Dian Permata Indah atau akrab disapa Tantia semasa sekolah tidaklah semanis kisah-kisah tersebut. Sejak kelas 2 SD, gadis kelahiran Jakarta 30 Maret 1990 ini sudah merasakan pahitnya menjadi bulan-bulanan teman sekolahnya. Saya Joko, itu saya dibully itu seperti halnya saya sering diejek dengan teman-teman saya gitu. Ya lebih sering diejek dengan mereka gitu. Ejekannya itu lebih ke perbedaan fisik antara saya dengan mereka gitu. Perbedaan fisik, ada yang karena saya bertubuh lebih kecil dari mereka dan perbedaan kulit dengan mereka seperti itu. Seingat saya dari SD pun saya udah sering diejek dengan teman-teman saya. Sampai saya sekolah SMK juga masih juga. Ya misalnya ketika jam istirahat itu lebih keseringan mereka mengejek saya kayak ya mengejek perbedaan antara mereka dengan saya gitu. Ataupun di kelas juga ketika saya berbicara atau ini kadang mereka tidak menanggapi saya atau menyela omongan-omongan saya gitu. Kalau lagi pas makan di kantin itu sehingga saya pernah ketika saya lagi makan itu mereka itu seperti menabrak saya gitu. Itu entah sengaja atau tidak sengaja gitu. Tapi benturannya tuh saya rasa itu kuat gitu benturannya. Kadang kalau sudah sampai di rumah, kadang saya marah-marah sendiri, kadang seperti itu. Saya lebih kesering saya abaikan ejekan-ejekan mereka. Saya lebih suka berdiam diri atau melakukan aktivitas lain untuk menghilangkan pemikiran tentang ejekan-ejekan mereka gitu. Tidak terlalu menyendiri sebelumnya. Saya masih bisa berinteraksi dengan masyarakat lain gitu. Tapi setelah saya dibully atau sering diajak dengan mereka, saya lebih sering untuk menyingkir gitu. Menyingkir dari masyarakat. Ya tetap berinteraksi tapi agak lebih kurang gitu berinteraksinya. Saya tidak pernah cerita kepada siapapun karena saya juga orangnya lebih suka memendam di diri sendiri, nggak pernah namanya saya curhat atau seperti itu. Saya lebih suka itu masalah-masalah saya, lebih baik saya saja yang menyimpannya seperti itu. Dibilang prestasi itu saya termasuk 5 besar di kelas pada saat SMK. Termasuk 5 besar di sekolah menengah kejuruan itu. Mengikuti organisasi OSIS. Dan ketika SMP saya mengikuti organisasi pramuka. Pesan saya untuk
teman-teman saya atau adik-adik atau yang di atas saya korban bully juga, itu saya rasa jangan kecil hati atas ejekan-ejekan mereka. Lebih baik dijadikan motivasi bagi kita ini untuk maju ke depan, untuk melangkah lebih baik, lebih dari mereka. Kita buktikan kalau kita ini lebih baik dari mereka, dan membuktikan kalau mereka itu salah dalam menilai kita. Pengertian dari bullying itu tadi adalah intimidasi atau pemaksaan terhadap seseorang atau segerombolan orang terhadap seseorang atau segerombolan orang untuk mendominasi. Ada 3 bentuk ya, bentuknya itu 1 bullying secara fisik, kemudian secara verbal, yang ketiga secara psikologis. Ketika seseorang memberikan label negatif terhadap anak tersebut, tidak ada sikap dari masing-masing anak itu benar atau salah, itu dibela atau tidak. Jadi seolah-olah nggak ada hukumannya. Jadi itu wajar menurut mereka. Akhirnya anak yang jadi korban bullying ini tadi selalu keras bisa saja, oh kamu pendek, oh kamu hitam dan lain sebagainya. Dampaknya otomatis sangat luar biasa ya. Ada dampak psikologis juga, ada dampak fisik juga. Dampak secara fisik, Anda selama ini juga tahu bekas-bekasnya luar biasa. Kita tahu lebam-lebam dan lain sebagainya. Itu bisa terobati dengan cepat, tetapi dampak psikologisnya ini berdampak panjang. Kalau psikologis ini bisa menimbulkan trauma. Anak-anak yang dibully itu biasanya mulai ada perubahan perilaku, mulai tidak nyaman ke sekolah, kemudian sering bolos, reaksinya berlebihan ketika mau memasuki sekolah pagi hari, alasan banyak, mungkin simptom psikis jadi berpengaruh ke somatis, jadi mungkin mual, berbagai alasan sakit, pusing dan lainnya. Itu kemudian yang selanjutnya mulai ketika bersosialisasi temennya mulai bermain, dia menyendiri. Dan yang berkepanjangan lebih jauh kan memunculkan yang distorsi sekali adalah keinginan untuk bunuh diri. Yang dampak memang secara lebih luas itu pada korbannya itu sendiri, mau mengekspresikan marah, takut sama orang yang membuli dia. Akhirnya di rumah kan sering uring-uringan, emosional, marah-marah dan lain sebagainya, termasuk menyendiri dan ingin yang distorsi itu bunuh diri. Kalau cenderung tipikal orang yang mudah dibully itu adalah memiliki karakter yang sensitif, kemudian kurang percaya diri, kemudian tidak memiliki keterbukaan. Jadi memang orangnya cenderung introvert. Pasien yang menderita bully ini kan traumanya panjang ya. Itu biasanya kita memang melakukan tindakan-tindakan psikoterapi, namanya usada jiwa. Kalau pencegahannya semua baik di institusi sekolahan maupun di rumah, budayakan untuk bersikap terbuka, kemudian menyampaikan pendapat dengan alasan yang logis, dibudayakan itu. Kemudian yang kedua, adanya support dukungan sosial, itu penting. Kemudian yang ketiga, ajarkan mana yang baik dan buruk untuk membentuk karakter mental yang bagus. Jadi saya sangat prihatin sekali terhadap kasus bully ini. Kalau aku sih nggak mau dibully lah, enak aja dibully, mau nggak mau kan? Lu mau nggak? Nggak mau, nggak enak.